Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik masih bersama Mbak Desi. Kita masih ke pelajaran fisika ya. Materinya tadi hukum Kirchhoff pertama, sekarang hukum Kirchhoff kedua ya. Ini ada gambar dari rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik ini terdiri atas 4 hambatan, 2, 3, 4 dan 2 tegangan beda potensial ya, tegangan. R1 nya ini ada 4 ohm ya, R2 nya 6 ohm, R3 nya 8 ohm, R4 nya 12 ohm, S1 nya ini 8 volt tegangan atau beda potensial, E2 nya 10 volt. Yang ditanya berapa arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik ini. Jadi caranya yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu hukum Kirchhoff kedua, bunyi hukum Kirchhoff kedua. Jadi bunyi hukum Kirchhoff kedua itu adalah dia menyatakan tentang ada beda potensial yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup. Jadi ini rangkaian tertutup, kita gunakan hukum Kirchhoff. Jadi beda potensial ini berada di rangkaian tertutup ini. Jadi untuk mencari arus listrik yang mengalir, nah kita pertama bisa kita tentukan dulu apa adik-adik. Yang ditentukan yang pertama itu kita boleh menentukan arah arus. Jadi arah arusnya itu bisa berlawanan atau searah. Yang kedua adalah langkah kedua yang kita cari adalah ketika penggunaan min plus, kalau searah berarti plus ya, searah jarum jam. Kalau berlawanan berarti nilainya negatif, berlawanan arah jarum jam. Kalau ke arah sini itu searah, kalau arah sini berarti berlawanan arah, seperti ini. Ini searah, ini searah, ini tanda searah jarum jam. Kalau berlawanan, ini ada arah arus ke bawah, ini arusnya ke atas. Ini berarti dia berlawanan arah jarum jam. Tuh ya adik-adik. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga kita cari arus listrik secara keseluruhan. Cari nilai arus listriknya dengan menggunakan rumus I kali E. Itu ya. Nanti tergantung dari arah ini. Nah, kalau di soal ini apa adik-adik? Maunya arah arusnya arah mana? Nah, Mbak Desi pilihin aja ya. Jadi kita gunakan biar searah. Biar searah berarti nilainya kita tulis ke arah sini, E2 nya ya. Kalau searah arah sini adik-adik ya. Nah, jadi nanti arusnya ini dari sini ke sini, terus ke sini, terus kembali lagi dia ke sini. Nah, ini searah jarum jam. Nah, mengapa nilainya negatif? Berarti kalau negatif arusnya itu karena dia melewati arus listrik, arus yang mengalir di rangkaian ini melewati apa adik-adik? Melewati hambatan pada suatu rangkaian serta tegangan atau beda potensial ini. Jadi nilainya negatif. Kita tulis negatif di sini. I ya. I dikali R. Tuh ya. Nah, berarti dikurang lagi ya.
Oh maaf, ini E ya. Nah berarti kita kurang. Nah tapi sebelum kesini adik-adik kita cari dulu nilai ini ya. Nilai hambatan dulu ya. Jadi nilai hambatan itu, hambatan ini Mbak Desi gambarkan biar lebih jelas. R2, R1. R1 nya berapa? 4 ohm. 4 ohm. R2 nya berapa? 6 ohm. Udah kita masukin. Jadi rangkaian ini merupakan rangkaian paralel karena dia terpisah ya. Jadi 1 per RP 1 per R1 tambah 1 per R2 1 per 4 tambah 1 per 6. KPK 4 sama 6 12 ya. 12 bagi 4 3, 12 bagi 6 2, 5 per 12. Nah jadi 12 bagi 5 berapa adik-adik nilainya? 12 bagi 5 2 kali 5 10. Benar ya, 20 ini koma, 20 bagi 4 20 bagi 5 4 2,4. Nilainya 2,4. 2,4 kita masukin sini. 2,4. Iya. Baru berapa lagi adik-adik? Kita kurang sama E berapa? Dikurang E1 ya. Kurang E1. E1 nya tadi berapa? Jadi 8. Terus dikurang I dikali R3 ditambah I dikali R4 itu ya, karena kita tambah dia searah ini ya, searah karena E2 ini terjadi pengisian tegangan, jadi nilainya plus di E2. Jadi RI nya ini R3 berapa adik-adik? 8 ya, 8I tambah I R4 nya berapa? R4 nya 12. Apa yang kurang adik-adik? Nilai plus E2 ya. Ininya min, maaf ya adik-adik. Nah, Mbak Desi salah tulis. Jadi ini tegangan ini, beda potensial ini terjadi pengisian beda potensial karena dia terisi tegangannya, jadi nilainya plus ya, tetap min. Jadi E2 nya plus, jadi E2 nya 10. Udah tinggal masukin. Oke, di sini masukin. Ini 2,4I. Jadi 2,4I dikurang 8I dikurang 12I sama dengan 8 kurang 10. Kelompokkan ini arus, ini beda potensial. Jadi 2,4 kurang 8 dikurang 12. Ini min 2. Ini berapa adik-adik? 2,4 kurang 8 berapa? Min berapa? Min 2,4. 8 dikurang 2,4. 5,4 ya. Hasilnya min 22,4 ya. Min 22,4 I. Jadi I sama dengan min 2 dibagi min 22,4. Ya adik-adik, hasilnya berapa?
min 0, plus 0,089 ya. 4. Dapat ya, jadi hasilnya arus yang mengalir itu sebesar 0,089 plus ya. Berarti dia searah jarum jam. Terima kasih.